Puji Tuhan, sebelumnya kita akan berdoa. Tante Sharon berdoa. Terima kasih ya Tuhan, pada hari ini kami ingin melaksanakan ibadah, kami ingin memuji meninggikan nama-Mu. Siapkan hati kami, siapkan pikiran kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tante Sharon masih bersukacita nggak? Pasti dong. Iya, siapa yang di sini yakin bahwa Yesus kita itu selalu berjalan bersama dengan kita? Angkat tangannya. Ayo kita lompat katakan amin. 1, 2, 3. Amin. Sekali lagi kita lompat katakan amin. Amin. Siap memuji Tuhan. Yuh. Musik. Maju, maju, mundur, mundur lagi, maju, maju, mundur, mundur. Aku berjalan bersama Tuhan, setiap hari aku berdoa, karena aku tahu Dia mengasihiku, karena aku tahu Dia mengasihiku. Hatiku aman saat dengannya, dan hatiku aman saat dengannya, karena aku tahu Dia mengasihiku. Tuhanlah gembala
maju, maju, mundur, mundur, lagi maju, maju, mundur, mundur. Yeay, haleluya. Senang ya Tante Sharon? Iya dong. Kita disertai sama Tuhan, benar? Betul banget. Sebab apa ya? Sebab kita milik Tuhan dong. Sebab kita milik Tuhan. Oke adik-adik, sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita, mari kita siapkan pikiran kita. Mari kita sembah Dia. Waktuku sedih, waktuku senang, waktuku takut, ku panggil namamu. Kita ulangi dari awal ya. Waktuku sedih, waktuku senang, waktuku takut, ku panggil namamu.
kami tidak sendiri di dalam hidup ini. Apapun keadaan kami mau terus percaya bahwa Tuhan Yesus selalu ada, memimpin, memeluk, menghibur, dan menguatkan kami. Tuhan Yesus, kami sudah memuji-muji Engkau. Kiranya Engkau disenangkan. Saatnya kami rindu untuk menerima dan belajar firman Allah. Berkati Om Tante yang akan menyampaikan firman-Mu, berkati hati kami masing-masing supaya firman Allah boleh menjadi rema di hati kami. Dan kami boleh bersuka cita dengan kebenaran yang akan memimpin kami menjadi anak-anak yang menjadi terang. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Salam sejahtera buat kita semua adik-adik. Puji nama Tuhan. Kita bersyukur pada hari ini dan kita berterima kasih kepada Tuhan Yesus karena Dia begitu baik, menolong, menyertai kita di dalam sepanjang kehidupan kita. Tadi kan kita sudah memuji, menyembah, meninggikan nama Tuhan disebab Dia raja di atas segala raja. Siapa yang percaya Yesus katakan amin. Amin. Haleluya. Nah, adik-adik, hari ini kita akan sama-sama melihat firman Tuhan di dalam Lukasnya yang ke-12, ayatnya yang ke-13 sampai dengan 21. Tapi Om Aris di sini cuma baca di dalam Lukas pasal 12 ayat yang ke-13 sampai dengan 15. Om Aris akan baca ya. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?" Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya." Nah, puji Tuhan, di sini di dalam Lukas 12 di sini jelaskan bahwa orang kaya yang bodoh. Kenapa dikatakan orang kaya yang bodoh? Dia hanya mementingkan dirinya sendiri. Dia pikir ketika dia mempunyai harta kekayaannya, dia sudah begitu bahagia. Ketika dia memiliki segalanya dalam kehidupannya, dia menganggap bahwa dia sudah merasa hidupnya itu sangat luar biasa. Tapi dia tidak mengerti bahwa kekayaan itu bisa mendatangkan kecelakaan, bisa mendatangkan malapetaka dalam hidupnya kalau dia tidak mempergunakan kekayaan itu dengan semaksimal mungkin. Makanya Tuhan mengatakan bahwa orang kaya yang bodoh. Kenapa dikatakan bodoh? Karena dia tidak mempergunakan kekayaan dengan semaksimal mungkin. Dia hanya mementingkan dirinya sendiri. Dia hanya peduli terhadap dirinya sendiri tanpa dia menghidupkan orang lain, tanpa dia mengatur kehidupan orang lain, tanpa dia membantu kehidupan orang lain. Makanya Tuhan berkata, orang bodoh, orang kaya yang bodoh. Nah, berlimpah-limpah dengan harta, tapi kalau tidak ada Tuhan Yesus dalam hidupnya, semuanya akan menjadi sia-sia dan jadi hampa dalam pandangan Allah. Sebab hidup kita bukan bergantung pada apa yang kita punya, tapi Yesuslah yang kita punya di dalam kehidupan kita. Tuhan menghendaki sebagai kita anak-anak Tuhan kaya di dalam rohani. Baik itu kaya akan kebenaran firman Tuhan, kaya akan doa, kaya membaca Alkitab, kaya dalam hubungan intim dengan Tuhan, kaya dalam segala sesuatu yang hidup, yang berkelimpahan di dalam Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menginginkan kita kaya di dalam rohani. Nah, kekayaan yang dimiliki seorang baik, tetapi kalau sudah digunakan dengan salah, maka tidak akan berfungsi.
Tuhan memang kehendaki kita supaya menjadi orang-orang yang kaya. Tapi kita jangan lupa bahwa yang nomor satu kita kaya di dalam kerohanian kita. Kita harus memperkaya diri kita dengan rohani. Dulunya mungkin kita miskin rohani, tapi sekarang kita mari memperkaya diri kita dengan rohani yang ada. Sehingga kehidupan kita boleh menjadi berkat. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, dimanapun kita berada, Tuhan menghendaki kita sebagai anak-anak percaya kaya di dalam rohani, kaya akan cinta Tuhan, kaya akan hubungan kita kepada Tuhan, kaya dalam mempergunakan waktu yang ada, karena kehidupan kita hanyalah tertuju kepada Kristus Tuhan Yesus kita. Nah, bagaimana supaya tidak dikatakan bodoh dalam hidup kita? Ada yang mengerti? Bagaimana supaya kita tidak dikatakan bodoh di dalam kehidupan kita? Yang pertama, Mars katakan di sini, jangan tergantung pada segala yang kita miliki. Lebih bagus hidup di dalam Tuhan. Jadi yang pertama, jangan tergantung segala yang kita punya miliki. Di saat kita mempunyai kekayaan, mempunyai harta, jangan hati kita condong kepada harta yang ada. Jangan hati kita, pikiran kita, kehidupan kita hanya fokus kepada harta kekayaan kita. Tuhan tidak ingin kita menjadi kaya jasmani tanpa kita kaya rohani. Tapi Tuhan menghendaki kita kaya rohani terlebih dahulu, maka kaya jasmani akan mengikuti kehidupan kita. Makanya Tuhan menghendaki supaya kita apa? Jangan tergantung pada kekayaan yang kita miliki. Karena itu bisa mempengaruhi iman percaya kita, itu bisa mempengaruhi kepercayaan kita untuk tidak memuji nama Tuhan, untuk tidak membaca kebenaran firman Tuhan, untuk tidak berdoa kepada Tuhan, dan selalu melupakan akan Tuhan. Ayo adik-adik yang ada, pergunakanlah kehidupan kita supaya kita menjadi orang-orang yang kaya rohani, orang-orang yang terus hidup di dalam kekayaan rohani. Yang kedua, Tuhan menghendaki supaya kita kekayaan tidak membawa hidup menuju dalam kerajaan surga. Apa? Kekayaan tidak membawa hidup menuju dalam kerajaan surga. Malahan kebinasaan kalau kita mencintai harta. Di saat kita punya segalanya, di saat kita sesuatu yang ada dalam kehidupan kita, itu tidak membawa kita ke dalam kerajaan surga. Kita datang di dunia ini dengan telanjang, kita pulang pun dengan telanjang. Kita datang di dunia ini dengan tidak membawa apa-apa, kita pulang pun juga tidak membawa apa-apa. Tapi ketika kita mau datang ke dunia ini dan mempergunakan waktu yang ada, kita membangun hubungan dengan Tuhan, relasi dengan Tuhan, dan terus berkompromi dengan Tuhan, hidup di dalam kekudusannya Tuhan, maka itu yang akan kita bawa di dalam kerajaan surga. Karena Tuhan mau kita hidup serupa dan segambar dengan Tuhan. Tuhan menghendaki kita mencintai Tuhan, kita sayang kepada Tuhan, kita fokus kepada Tuhan, dan kita arahkan pandangan kita terus kepada Tuhan, bukan kepada harta duniawi yang sebentar akan menjadi kekekalan di dalam maut yang ada. Untuk itu adik-adik yang ada, pergunakanlah waktu dengan semaksimal mungkin. Yang ketiga, Tuhan menghendaki hidup kita menjadi kaya rohani. Tuhan ingin sekali kita hidup menjadi kaya rohani. Gunakan kesempatan selagi masih diberi kesempatan oleh Tuhan. Lebih bagus kaya rohani dibandingkan dengan kaya jasmani. Di saat kita kaya rohani, otomatis kita tidak dikatakan orang yang bodoh, otomatis kita dikatakan anak-anak Allah, otomatis kita dikatakan anak-anak Tuhan, otomatis kita dikatakan hidup di dalam kerajaan surga. Sebab itu yang dikehendaki oleh Allah. Untuk itu adik-adik yang ada, mari pergunakanlah waktu yang ada supaya kita menjadi orang-orang yang kaya rohani, sehingga kita menjadi hidup yang berdaulat di hadapan Allah. Terima kasih buat kebenaran firman Tuhannya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa yang baik,
Kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan, ajari kami terus kami hidup di dalam kaya rohani, bukan kaya jasmani Tuhan, sehingga kami menjadi pribadi-pribadi yang rendah hati di saat kami menjadi orang yang kaya rohani Tuhan. Kami percaya kehidupan kami menjadi berkat, kehidupan kami memuliakan Engkau, kehidupan kami hanya tertuju kepada-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, memberkati firman-Mu yang sudah kami dengar pada hari ini. Tuhan tolong kami semua, berkati kami semua. Bapa yang baik, memberkati keluarga kami, Bapak Ibu Ham kami Tuhan, bahkan adik-adik kami, semuanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang campur tangan, biarlah Tuhan yang menolong kami. Kami percaya Tuhan Yesus memberkati masa depan kami, cita-cita kami, rencana kami, kehidupan kami ke depannya, Tuhan yang menyediakan semuanya. Kami percaya Tuhan Yesus menolong. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Hai, Tuhan Yesus memberkati.